Di tengah proses perceraian mereka, Risty Tagor dan Stuart Collin terjebak dalam perdebatan alot. Aksi saling tuding dan bantah terus berlanjut terkait permasalahan rumah tangga mereka. Ibunda Risty yang selama ini bungkam akhirnya memilih membeberkan segala perangai menantunya itu. Rasa marah, kecewa, hingga tak percaya lebur jadi satu melihat aksi Stuart yang terus membantah dan terkesan sengaja ingin memperlama proses perceraian yang dipilih anaknya. Lalu seperti apa ketika Ibunda Risty Tagor ikut membela sang putri, mengungkap secara blak-blakan persoalan anaknya dalam pernikahan anaknya yang hanya bertahan selama 4 bulan? Benarkah dari biaya pernikahan hingga kebutuhan hidup termasuk mahar berupa cincin berlian ditanggung oleh keluarga Risty sendiri? Benarkah Stuart sama sekali tak keluar uang sejak menikah hingga berumah tangga? Waktu sudah mendekati pernikahan, ya saya masih tanya dengan Risty, maharnya Stu apa? Risty tanya dengan Stu, jawabannya cincin berlian. Oke, masuklah ke daftar. Dan waktu malam besok akan nikah, Risty tidur dengan saya. Saya mengantisipasi diri, saya bawa cincin berlian saya. Ya. Karena Stu sudah bilang kan dengan KUA di Bogor, kalau maharnya adalah cincin berlian. Begitu mau akad nikah masih saya tanya, belum Ti? Nggak ada mah. Oke. Saya bawa itu cincin, saya titipkan dengan kakak saya. Saya titipkan dengan kakak saya bilang, Nicut, kalau nanti nggak ada juga, turunin itunya. Cincin saya taruh di meja. Masa ayahnya Risty menikahkan anaknya dengan mahar yang dari saya? Masa ayahnya Risty menikahkan anaknya dengan mahar yang dari saya? Dibayarkan, jadi waktu nikah juga acara pernikahan, resepsi segala macam, semuanya dari klien saya, dibayarkan. Tapi ternyata saat dalam rumah, ya kayak yang mama lihat, ternyata dia justru nggak ngapa-ngapain di rumah ini dengan semua fasilitas milik saya. Ya dia nikmatin doang, cuma datang ke dalam rumah pakai mobil saya, pakai fasilitas saya, dan saya diam. Sampai detik ini saya diam karena apa? Udah sabar. Karena saya bersyukur banget 3 bulan saya tahu siapa dia sebenarnya. Ya. Siapa bilang Stuart malas kerja? Selama mereka mulai kehidupan rumah tangga, Stuart kan kerja, ya kan? Dia main sinetron, ada penghasilannya. Pernyataan Risty dan sang bunda tak diterima begitu saja oleh Stuart dan pengacaranya. Mereka bahkan melancarkan serangan balik bahwa pihak Risty lah yang memutar-balikan fakta. Merasa tak terima dibilang mengumbar cerita dusta, Risty dan sang bunda pun membawa sejumlah saksi untuk angkat bicara, termasuk salah satu pengasuh Arsen, buah hati Risty dari pernikahan dengan Rifki Balwell. Lalu benarkah jika selama pernikahan itu terjadi, Stuart kerap berlaku kasar, baik secara verbal maupun fisik? Ada Iko, ada Uca yang menjaga Risty setiap hari. Bagaimana Stu kalau datang bentak-bentak dari mukanya gini, kenapa kamu stres? Kamu beneran karena stres kan? Stres karena harta kan? Harta apa? Nggak, dia bilang kamu stres kenapa? Kamu sendiri nggak tahu kamu stres kenapa. Udah jelas-jelas saya stres karena bagaimana saya tidak boleh tidur sama anak saya. Anak saya dikunciin di luar, saya coba di dalam, tapi sayanya kan cuma bisa tidur, harus bed rest. Saya nggak ceritain semuanya. Udah jelas-jelas saya stres karena bagaimana saya tidak boleh tidur sama anak saya. Anak saya dikunciin di luar, saya coba di dalam, tapi sayanya kan cuma bisa tidur, harus bed rest. Saya nggak ceritain semuanya. Betapa bangganya Stu bilang, nih si Arsen pulang dari rumah Rifki nih. Saya mandiin mah soalnya bau. Jadi itu yang ada di gugatan, dan itu yang dia bilang tidak benar, sama saya aja dengar. Ngomong sama saya. Setiap hari pasti ada aja ya, misalnya dulu waktu ngedeketin apa dia pernah ngomong kasar atau apa, enggak, pasti semuanya manis-manis. Tapi setelah menikah, misalnya ada satu kata atau satu hal yang salah aja, itu pasti dia udah Ketus banget ya. Masalah saya itu cuman Risty dan saya dan Allah aja yang tahu tuh. Selebihnya ya didoain aja yang terbaik. Ya dicabein, benar. Kalau pulang dari ayahnya harus mandi gitu. Harus mandiin. Kenapa harus mandiin? Katanya Apa yang dikatakan dalam gugatan bahwa ada
permasalahan yang timbul terus-menerus, ya. Lalu ada katanya ada sifat kasar yang dilakukan oleh si Stuart, kan seperti itu. Nah, kami sudah bantah semua, nggak ada itu semua, itu bohong, rekayasa semua, omongan-omongan yang nggak benar, ya. Klien kami tidak pernah seperti itu. Berpisah dari Stuart Collin, hanya itu keinginan Risti Tagor sekarang. Bukan tanpa alasan, Risti sudah tak tahan dan telah sampai pada ambang batas kesabaran. Bahkan dengan derai air mata, Risti mengungkap bahwa ia tak ingin Stuart ikut terlibat dalam proses persalinan hingga membesarkan anak yang kini dikandungnya. Saya bayangin aja. Saya dikasih titipan, makanya itu alasannya kenapa sampai sekarang itu tidak perlu tahu di mana dokternya, di mana saya ngelahirin, dia tidak akan pernah tahu. Karena dia juga nggak pengen sama anak saya, dia nggak mau. Jadi dia cuma pencitraan sama semua yang dia kasih lihat. Ya. Saya udah cukup sama semua kebohongannya Stu. Jadi bukan sama saya. pencitraannya dia. Dan Saya sebagai tanpa ada pihak lain, kan gitu. Kami dengar informasi dan setelah kami pelajari, penyebab utama daripada keretakan rumah tangga mereka berdua ini terlalu banyak ikut campur orang tua, ya. Bisa saya buktikan, kami buktikan. Untuk saya lah yang paling rugi karena anak saya yang perempuan dinikahin, tidur, hamil, ya. Begitu hamil, apa kata Stu? Saya menyesal kamu sampai hamil. Makanya kita tidak mau anak itu dipegang Stu. Begitu hamil, apa kata Stu? Saya menyesal kamu sampai hamil. Tolong jangan sakitin anak saya. Dan Risti itu tidak kamu temukan di pinggir jalan atau dari anak yatim piatu. Dia punya orang tua lengkap, komplit, yang maksudnya Stu memintanya dengan baik-baik. Jadi bukannya kita ikut campur, karena Risti perempuan ya mau nggak mau dia ke keluarga. Beranjak dari polemik Risti Tagor dengan Stuart Collin, seperti apa kehebohan Ashanty mempersiapkan ulang tahun pertama Arsy? Benarkah demi mengusung konsep Cinderella ala Indonesia bertema putri batik, berbagai persiapan ini terkesan melebihi persiapan sebuah pernikahan? Joget-joget sambil menyanyi, nyanyi-nyanyi sambil Inilah kehebohan Ashanty mempersiapkan ulang tahun Arsy yang pertama yang justru terkesan melebihi persiapan pesta pernikahan. Mulai dari akan digelar di sebuah ballroom hingga lakukan fitting busana layaknya sebuah pesta pernikahan. Lantas seperti apa sibuknya Ashanty mempersiapkan ulang tahun Arsy, mulai dari mencicipi makanan hingga menjajal pakaian? Benarkah di tengah kebahagiaan keluarga jelang ulang tahun Arsy, Aurel justru nelangsa karena putus cinta dari Radan?